Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau pada hari ini kita bisa memasuki minggu pertama di bulan yang baru, di bulan Juni. Dengan satu tema, subtema yang baru, Eye on Christ. Mata yang tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jika mata kita tertuju kepada dunia, saudara sekalian, kita akan semakin menjauh daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Jika mata kita hanya tertuju kepada persoalan hidup, kita akan menjadi lemah. Jika mata kita hanya tertuju kepada kesenangan-kesenangan duniawi, maka itu pun akan membuat kita tidak lagi melekat kepada Kristus. Nah, hari ini dengan judul khotbah yang sama, Eye on Christ. Saya mendasari firman Tuhan dari surat Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita di dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun, memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mari kita yang percaya firman Tuhan kita berkata, amin. Firman Tuhan berkata yang berbahagia itulah yang mendengar firman Tuhan, menyimpan di dalam hati dan dengan setia melakukan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di kota London ada satu seperti kincir angin, ya, satu tempat pengamatan yang dibuat saudara begitu megah, London Eye namanya. Tingginya 135 meter dari sungai Thames di London. Dari tempat itu saudara para turis bisa melihat keindahan kota London yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari tempat yang ketinggian yang disebut London Eye ini. Coba boleh tampilkan sekali lagi supaya saudara bisa melihat. Dan sudah di tempat-tempat duduk itu orang bisa masuk seperti satu ruangan, ya. Mereka bisa sambil ngobrol, sambil tenang aja sudah ya, jadi bukan seperti roller coaster, pelan jalannya. Bisa sambil makan juga di situ, bisa sambil snacking, bisa sambil minum kopi, minum teh dan sebagainya. Namun saudara tahukah bahwa di ketinggian yang tidak ada batas, saudara sekalian, ada sepasang mata yang tidak pernah tertidur. Itulah mata Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Amsal pasal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat. Tidak hanya ada di tempat tertentu, tetapi ada di segala tempat. Dan dia mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi saudara, Tuhan tidak hanya mengawasi orang baik saja, tapi juga dikatakan mengawasi orang jahat dan orang baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita menyadari bahwa mata Tuhan ada di segala tempat, tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap, maka bagaimana dengan kita? Biarlah mata kita juga senantiasa tertuju kepada Kristus. Walaupun kita tidak bisa melihat secara jasmani, tetapi kita melihat dengan mata iman kita. Nah, sesuai dengan dasar firman yang saya sudah bacakan dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan ayat 2.
Saudara, hari ini akan kita lihat bagaimana agar mata kita senantiasa tertuju kepada Kristus. Yang pertama, saudara, kita harus melihat kehidupan ini sebagai satu perlombaan. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang berpikir, saudara, bahwa yang harus melakukan perlombaan iman itu hanya pendeta aja. Itu sebabnya jika pendeta melakukan kesalahan, semua tangan menunjuk. Tapi kalau jemaat melakukan kesalahan, enggak apa-apa. Kita kan cuma penonton aja. Kita bukan pelaku, apakah benar begitu? Saudara, jika kita membaca di dalam Ibrani pasal 12 tadi, ayat 1 bagian terakhir, dikatakan kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Siapa kita di sini? Kita yang masih hidup di dunia ini. Kita yang sudah percaya Yesus. Masing-masing saudara boleh hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Sesuai dengan talenta, karunia Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya menjalankan hidup sebagai satu perlombaan iman bukanlah satu pilihan, bukan. It is not a choice. Ini bukan satu keinginan kita atau pilihan kita, bukan. But it is a must. Satu kewajiban, satu keharusan. Tidak ada pilihan yang lain. Saudara, jika kita tidak memandang kehidupan ini sebagai perlombaan iman. Contoh misalnya saudara memandang hidup ini sebagai dunia fantasi. Hidupnya penuh khayalan. Hidupnya selalu bermimpi. Itu sebabnya saudara lihat orang-orang yang stres. Orang-orang yang ada di tengah-tengah kehancuran rumah tangga atau kegagalan. Maka mereka lari saudara ke narkoba. Supaya apa? Supaya mereka bisa berfantasi. Seakan-akan mereka berhasil. Ketika mereka minum obat, saudara, drugs, rasanya bisa semangat. Mereka bisa pindah ke dunia lain. Dan mereka merasa seperti pahlawan, seperti orang yang menang. Sepertinya bebannya itu terlepas. Saudara-saudara sekalian, jika orang hidup melihat perjalanannya ini sebagai dunia fantasi, maka dia terus akan berkhayal. Dia terus akan bermimpi. Memang betul saudara, untuk kita bisa mencapai kesuksesan harus memiliki impian. Kalau saudara ditanya, kamu nanti mau jadi apa? Nggak tahu. Saya hidup mengalir aja. Waduh, ya, orang kayak begini saudara sulit sukses ini. Tapi kalau dia punya impian, saudara seorang yang pemuda miskin, papanya bangkrut. Tapi dia pingin sekali saudara sukses. Hobinya mobil. Jadi dia guntingin stiker-stiker mobil sport yang dia sukai. Dia taruh, dia tempel di kamarnya yang kumuh. Satu kali saya pasti naik mobil ini. Saya punya mobil ini, dia tunjuk terus. Dia bermimpi, dia berhayal, dia menghidupi. Tapi dia saudara melakukan pekerjaan dengan rajin apa aja dia kerjakan. Dan betul-betul saudara ketika dia sukses, dia bisa beli mobil yang ditempeli di kamarnya yang kumuh ini. Memang saudara impian merupakan awal dari kesuksesan. Tapi kalau cuma mimpi aja, mimpi di siang bolong, begitu saudara buka mata, loh kok cuma mimpi, gimana ya supaya sukses lagi, mimpi lagi Nah ini. Saudara jangan menjalankan hidup ini, memandang hidup ini sebagai dunia fantasi. Bagaimana kita memandang hidup ini, itulah yang kita jalankan. Atau orang berkata, saudara dulu ada siapa yang kribo itu terkenal sekali. Dunia ini, waduh berarti saudara sudah tua. Tadi saya cuma ngetes aja ya. Soalnya kalau anak muda tidak mungkin bisa tahu nama Ahmad Albar ya. Tapi saya cuma ngetes langsung ya. Dunia ini panggung sandiwara. Wah,
Kalau saudara memandang dunia ini sebagai panggung sandiwara, tidak heran. Hidupnya itu drama terus, penuh sandiwara. Seringkali kita lihat di sosial media, apa saja perasaan saudara kok bisa dipamerin sama orangnya. Hari ini bangun tidur saya mules perutnya, saya ke belakang, ngapain saudara ya? Main drama terus, saya begini, saya disakiti hati saya gini, laporan. Ya, saudara-saudara sekalian, kita senang bersandiwara. Orang bersandiwara memainkan yang seperti sungguhan. Aneh ya, orang yang sungguhan seakan-akan bersandiwara, kebalik dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika sudah memandang dunia ini panggung sandiwara, tidak heran. Saudara menutup-nutupi kejelekan saudara, kebobrokan saudara, dosa-dosa saudara, apapun kemunafikan, akhirnya apa? Hidup kita ini pakai topeng tiap hari. Ya, sekarang saudara orang tidak cantik pun bisa sangat cantik sekali ya. Tempelan dempulnya itu luar biasa, pakai apa masukin, mata sipit bisa jadi gede, bisalah. Gendut sudah bisa jadi tirus, tapi begitu dicopot, waduh kaget semua ya. Penuh sandiwara. Di Instagram, di Facebook ataupun saudara sosial media, kelihatannya hebat, kelihatannya orang kaya, sukses. Tapi nggak taunya dia cuma numpang foto aja. Ya, saudara sekalian, dia mungkin bisa memamerkan, lihat keluarga saya, what a happy family. Nggak taunya di dalamnya hancur berantakan. Penuh dengan sandiwara. Tuhan menghendaki kita saudara sekalian untuk menjalankan hidup sebagai satu perlombaan. Satu perjuangan. 1 Korintus 9 ayat 24. Firman Tuhan berkata, tidakkah kamu tahu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta harus turut berlari. Semua peserta, siapa? Sekali lagi saudara, semua peserta. Yaitu begitu kita percaya Yesus, tidak pandang saudara tua, muda, kaya, miskin, berpendidikan ataupun tidak, apapun warna kulit saudara. Begitu kita percaya Yesus, kita masuk dalam pertandingan iman, kita harus turut berlari. Ini bagian yang pertama. Menolong kita untuk mata kita tertuju kepada Kristus. Kenapa? Karena saya tahu hidup yang hanya satu kali ini adalah satu perlombaan. Adalah satu perjuangan. Setelah mati, saudara tidak bisa remedi. Tidak bisa memperbaiki lagi. Saudara setelah meninggal dunia, saudara tinggal terima hasil akhirnya. Itu sebabnya selama kita masih ada di dunia ini, mari kita berjuang, mari kita berlomba. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Sekarang mari kita melihat yang kedua. Bagaimana agar mata kita terus tertuju kepada Kristus. Mari kita juga menerima semangat dari para saksi atau supporter. Tadi di dalam ayat 1 dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi. Banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Waduh, saudara bisa menghitung awan? Nggak bisa kan? Banyak sekali saksi-saksi di dalam satu gelanggang pertandingan di stadion. Wow, saudara bisa bayangkan penonton sama pemainnya banyak mana saudara? Banyak penontonnya ya. Sehebat apapun pertandingan itu, jika tidak ada yang nonton, rame enggak saudara? Enggak rame. Kadang-kadang saudara didatangkan bonek-bonekan ya supaya rame di Surabaya. Atau kalau di Malang namanya Arema katanya. Wah, itu yang bikin semangat. Itu sebabnya katanya kalau bermain di kandang sendiri, wah banyak menangnya. Kenapa? Ya ini ada supporternya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah saudara boleh jadi supporter? Apakah saudara boleh jadi penonton? Firman Tuhan tadi saya udah bacakan sangat jelas.
bahwa selama kita masih hidup di dunia ini, kita adalah pemain. Amin, sudah. Kita adalah pelomba yang harus turut serta berlari. Lalu siapa yang dimaksudkan? Saksi-saksi iman. Yang dimaksudkan bahwa kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saudara sekalian, saksi-saksi iman ini adalah orang-orang yang sudah mendahului kita. Mereka yang sudah meninggal dunia. Jika melihat konteks Ibrani pasal 12, jelas sekali. Dimulai dengan Ibrani pasal 11, judul di atasnya disebut saksi-saksi iman. Apakah ada di antara saudara bawa Alkitab sungguhan, bukan cuma handphone? Ada? Kalau ada yang bawa Alkitab sungguhan boleh diangkat? Nggak ada ya? Wah, ajaib ini ya. Tadi pagi masih ada satu ini. Kalau ada yang bawa mau saya kasih hadiah. Wah, nggak ada yang bawa ya. Semua ada di sini ya. Wah, saudara jangan-jangan kalau saudara udah nggak pernah bawa Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia nanti bisa nyetop loh, ya, menerbitkan karena udah nggak laku. Ya, saya tetap bawa, saudara ya. Ibrani pasal 11 kalau saudara membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat 40. Itu mencatat saksi-saksi iman. Siapa saja mereka? Saudara bisa menyebut nama yang pertama, Habel. Ya. Habel menjadi saksi iman bagi seorang yang membawa persembahan korban bakaran yang berkenan di hadapan Tuhan. Persembahannya saudara betul-betul membuat Tuhan senang dibandingkan dengan persembahan kakaknya bernama Kain. Habel menjadi satu supporter. Ketika kita ingin memberi yang asalan saja, kita ingat orang yang namanya Habel ini. Aduh, saya nggak mau. Kasih seperti Habel, kasih seperti Kain. Saya mau memberi yang terbaik. Lalu saudara bisa melihat seorang yang bernama Henoh, yang hidupnya bergaul sedemikian rupa dengan Tuhan. Saudara tahukah bahwa hari-hari ini rasanya tidak tua, tidak muda, tidak laki, perempuan, besar, kecil. Berapa jam saudara dalam satu hari 24 jam saudara bergaul dengan yang namanya handphone. Betul nggak? Saudara bergaul dengan handphone sama bergaul dengan Tuhan banyak mana? Jujur aja. Bu, saya di handphone juga bergaul dengan Tuhan. Saya lihat YouTube, dengar firman. Oh, masih mending itu. Saudara-saudara sekalian, tetapi apakah kita bergaul dengan Tuhan? Ketika firman Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Berdoalah senantiasa. Apakah kita menjalankannya? Sudah banyak dari kita sudah tidak lagi bergaul dengan Tuhan. Bergaul itu membutuhkan waktu. Bergaul itu gak bisa ekspres. Saya mau bergaul tapi ekspres ya gak bisa. Bergaul membutuhkan waktu. Betul gak saudara? Membutuhkan relationship, persekutuan. Ada waktu yang harus kita buang saudara. Ada waktu yang benar-benar kita harus sediakan. Henoh memberikan kepada kita satu support untuk kita bergaul dengan Tuhan. Sehingga dikatakan Tuhan mengangkat dia. Tidak mengalami kematian, Tuhan mengangkat dia. Dan ada nama-nama lain seperti Nuh, Abraham, bapak orang beriman, Ishak yang hidup di dalam ketaatan, Yakub, Yusuf, Musa dan lain-lain masih banyak lagi. Mereka yang namanya tercatat di dalam Alkitab maupun yang tidak tercatat namanya. Kalau saudara lihat di dalam Ibrani pasal 11 sampai dari Ibrani pasal 11 dari ayat 35 sampai 39. Itulah nama orang-orang yang tidak tercatat. Dikatakan saudara ada pula mereka yang diejek, ayat 36, didera, dibelenggu, dipenjarakan, dilempari, digergaji. Saya baca ini aja rasanya linu sudah ya. Digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba, kulit kambing. Sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Di dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun, di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Wow.
Saudara-saudara sekalian, kalau saudara berharap bahwa ikut Tuhan happy ya always, saudara akan kecewa. Tetapi kalau kita mau saudara menghadapi satu realita, bahwa hidup ikut Tuhan tidak selalu senang. Tetapi ujung daripada perjalanan hidup kita mengikut Tuhan, pasti kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Pasti ada keselamatan, pasti ada mahkota. Tetapi di tengah-tengahnya, di dalam perlombaan, di dalam perjuangan, Tuhan tidak menjanjikan. Hidup kita akan lurus dan mulus. Siapa yang menjadi supporter saksi-saksi iman dalam hidup kita? Mungkin bisa orang tua saudara yang sudah meninggal dunia. Saudara belajar ketaatan, teladan iman dari mama saudara, dari papa saudara, dari kakak atau dari pendeta, dari hamba Tuhan, atau dari sahabat, dari siapapun yang menjadi pahlawan iman dalam hidup saudara. Mama saya lahir di Tiongkok, umur 9 tahun dibawa oleh engkong saya, saudara, ke Indonesia. Masuk ke daerah pantai kota Cirebon. Tidak bisa baca dan menulis bahasa Indonesia pastinya. Sekolah pun sudah karena langsung dari sana, tidak lagi sekolah di sini. Belajar bahasa Indonesia dari pembantu rumah tangga. Pada saat itu mama saya pasti belum Kristen. Apalagi belajar mother wise. Nggak ada. Saudara. Tapi saya belajar bagaimana menjadi seorang istri yang menundukkan diri kepada suami seperti kepada Tuhan dalam segala sesuatu dari mama saya. Mama saya seorang pekerja keras. Dia sangat rajin multitasking, apa aja bisa. Ya, bikin kasur sendiri loh saudara, bikin kecap bisa, bikin apa aja, bikin baju bisa, apa aja dah. Ya, karena hidup dengan 7 anak sehingga dia harus bisa semua. Ngurusin tukang, karena di rumah saya ada tukang-tukang emas juga bisa, apa aja bisa. Marketing bisa, jualan bisa, apa aja. Wah hebat. Tetapi saudara, satu hal yang saya tidak pernah lupa. Dia menundukkan diri luar biasa. Papa saya seorang yang keras walaupun baik banget ya. Tapi kalau sama istri kan keras. Mau keras sama siapa lagi kalau bukan sama orang yang dekat kan. Tapi saya lihat mama saya gak pernah membantah. Paling-paling sudah kalau udah ngomongnya terlalu keras kasar. Paling cuma nangis. Gak berapa lama saudara dia keluar rumah pergi ke pasar. Pulang bawa pepaya, bawa pisang. Udah ketawa lagi kayak gak ada apa-apa. Wah kita luar biasa ya. Dia ngobrol lagi, melayani lagi papa saya. Wow, pada saat usia papa saya sudah tua. Dia menulis surat cinta dalam bahasa Chinese untuk mama saya. Mama saya sampai menangis. Saudara sekalian, intinya bahwa apa? Sungguh harta yang luar biasa terbesar dalam hidup papa saya adalah mama saya, istri. Yang benar-benar walaupun semuanya serba bisa. Tetapi mau tetap menghormati, menundukkan diri kepada suami. Saya 7 bersaudara, 3 perempuan. Semua saudara kami sebagai istri-istri. Menjadikan mama saya sebagai pahlawan iman. Bagaimana menjadi seorang istri, bagaimana menjadi seorang ibu. Saya percaya setiap saudara pasti punya pahlawan-pahlawan iman. Ketika kita akan mundur, ketika kita akan tawar hati, kita ingat, aduh apa pesan pahlawan-pahlawan iman yang ada dalam hidup kita. Sekarang kita melihat yang ketiga. Bagaimana kita memiliki mata yang terus tertuju kepada Yesus. Ketika kita melihat hidup ini sebagai satu perlombaan perjuangan. Ketika kita terus menerus menerima semangat dari para saksi, dari para supporter. Dan yang ketiga adalah ketika kita melakukan bagian kita. Kita mau melepaskan penghalang di dalam perlombaan. Saudara, di dalam satu perlombaan pasti ada penghalang. Coba kita lihat Ibrani pasal 12 ayat 1. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Penulis Ibrani menyebut 2 penghalang, beban dan dosa. Beban tidak sama dengan dosa. Saudara, pernahkah saudara melihat di dalam gelanggang lari,
seorang atlet, ya pakai bando, pakai aksesoris, rambutnya panjang, curly gitu ya. Lalu kemudian saudara, dia mungkin tidak pakai sepatu lari, dia pakai sepatu high heel. Tidak dosa. Tapi itu menjadi beban buat dia. Akan merintangi sehebat apapun, dia tidak mungkin bisa menang. Pernahkah saudara melihat seorang perenang? Ya, perenang perempuan dengan rambut panjang hampir tidak ada. Sebab saya pernah baca survei, sudah seorang perenang itu sedapat mungkin tubuhnya ini enggak bawa beban. Kalau bisa rambutnya itu gundul gitu ya. Kalau bisa itu sedikit mungkin, karena rambut pun itu satu beban. Pakaiannya harus seringan mungkin supaya ketika dia berenang enggak ada yang menghalangi. Luar biasa. Apa beban yang menghalangi hidup saudara? Contoh beban dalam hidup kita bisa masalah kehidupan. Apakah itu keuangan? Apakah itu masa pandemi ini? Saudara mengalami satu kesulitan di dalam pekerjaan, ada yang di PHK. Perusahaan-perusahaan saudara memberikan pensiun sekarang enggak lagi full. Ya, mungkin karena apa? Mereka juga kesulitan. Saudara-saudara sekalian, apa yang menjadi masalah hidup saudara? Mungkin karena ketemu terus, banyak work from home, malah gegeran suami istri. Dulu jarang ketemu, jarang gegeran. Sekarang ketemu terus. Nah, mama-mama dulu enggak darah tinggi, sekarang darah tinggi semua. Kenapa saudara? Anaknya 4 ikut Zoom semua, pusing dia. Dulu suara pita suaranya bagus, sekarang pada rusak semua. Kenapa? Teriak-teriak ngajarin anak. Nah ini. Masalah kehidupan apa aja? Saudara-saudara sekalian, masalah kehidupan juga tidak selalu berupa keadaan, bisa berupa manusia. Beban bisa berupa orang yang terus menyakiti saudara, tusuk terus dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah. Aduh, itu juga bisa jadi beban. Tetapi jangan lupa, orang yang terlalu saudara cintai juga bisa jadi beban. Betul nggak? Gara-gara saudara ngurus anak terus sampai nggak mau ke gereja, nggak mau kerja, nggak mau melayani. Waduh, akhirnya jadi ilah. Terlalu cinta. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita, barang siapa mengasihi bapaknya atau ibunya atau anaknya laki-laki atau anaknya perempuan lebih daripada dia mengasihi Yesus. Firman Tuhan berkata apa? Orang itu tidak layak bagiku. Wah, enggak main-main tuh. Jadi saudara, apa yang menjadi beban dalam hidup saudara? Bisa hobi loh. Hobi itu baik, punya hobi itu. Tapi kalau hobi itu sampai sudah menghalangi kehidupan saudara. Kok enggak ke gereja hari ini? Oh ya, sekarang saya kalau hari Minggu goes, betul ya goes ya. Loh, kan bisa nanti setelah ke gereja, oh udah panas. Ya udah kalau gitu goes dulu baru ke gereja. Aduh udah keringetan. Kok alasannya banyak? Hobi bisa menghalangi hidup kita takut Tuhan. Dari hari Senin sampai Minggu ada 7 hari. Kenapa sudah pakai kerja semuanya? Tuhan aja hari ke-7 beristirahat. Kita mau melebihi Tuhan. Saudara, kalau hari Minggu sudah masih bekerja ini dengan tulus hati, saya ngomong dari dalam, istirahat saudara. Saudara tahu orang Yahudi kalau tidak menjalankan Sabat, dilempari batu lu saudara. Ini perjanjian lama. Kenapa? Karena Tuhan mau kita tidak overload. 7 hari Tuhan buat, 6 hari bekerja silahkan. Hari ke-7 kasih untuk Tuhan. Kasih untuk keluarga. Jangan semuanya. Akhirnya Pak, kerja akan menjadi beban. Saudara pada waktu masih muda, saudara mengorbankan tenaga, waktu, mengorbankan anak, mengorbankan semua, mengorbankan kesehatan. Demi apa? Demi cari uang. Jangan menyesal nanti kalau sudah tua. Saudara harus mengorbankan anak saudara udah gak dekat sama saudara. Mati sampai gak ada yang tahu. Kenapa? Saking egoisnya, kerja terus, duit gak mau dibagi, ditabung terus, ditimbun terus. Waktu mati saudara 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai gak ada yang tahu. Begitu tahu sudah busuk, udah tinggal dikubur aja. Gak ada lagi saudara yang menghadiri. Anaknya gak ada yang mau datang, 1 di luar negeri, 1 di luar kota, 1 di luar pulau.
Ketika sudah tua, sudah sekalian, berapa banyak orang mengorbankan uang demi dapatkan kesehatan. Waktu masih muda korbankan kesehatan demi dapat uang. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi beban kita, tanggalkan kata firman Tuhan. Respon yang salah terhadap beban kehidupan akan dapat membawa kita jatuh di dalam dosa. Ya, coba kita lihat gambar, nah ini. Saudara, orang kalau beban hidupnya udah berat kayak begini nih. Ya rasanya mau bernafas saja udah gak bisa. Saudara, lapar itu tidak salah, itu manusiawi. Tapi kalau saudara meresponi rasa lapar dengan keliru, dengan mencuri makanan, nah itu salah. Saudara menghadapi beban masalah keuangan tidak salah. Tetapi ketika saudara meresponi beban keuangan dengan cara yang salah, bekerja tidak legal, saudara korupsi, merampok, mencuri, menipu, utang gak bayar, saudara sudah jatuh dalam dosa. Sekali lagi, beban tidak sama dengan dosa. Tapi respon terhadap beban dalam hidup ini keliru akan membawa kita jatuh dalam dosa. Dosa adalah pelanggaran kita terhadap firman Allah. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 4. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mau terus membawa kehidupan kita tertuju kepada Kristus. Bagian yang terakhir, yang keempat. Memiliki karakter seorang pelomba. Saya dulu punya keponakan perempuan, cantik, sudah sekalian, juara badminton sekota Cirebon. Dan dia udah mau dikirim disekolahkan ke Jakarta. Di rumahnya ada lapangan badminton, lari, sudah setiap pulang sekolah. Setelah makan, dia tunggu beberapa saat, yang lain tidur, istirahat atau main, dia tidak. Dia pergi ke lapangan. Pelatihnya sudah datang. Dia harus keliling lapangan, lari, main tali, push up, sit up. Waduh, saya kasihan sekali. Tetapi itu saudara, untuk menjadi pelomba, tidak hanya karena satu hari latihan terus besoknya langsung menang. It is not a luck. Itu bukan hoki, bukan keberuntungan. Betul saudara? Itu sebabnya bagaimana kita bisa menjadi pemenang, mata kita tertuju kepada Kristus. Ibrani pasal 12 ayat 1b dikatakan, dengan tekun kita berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kata tekun, bahasa Tionghoanya, karakter Chinese-nya itu ren. Perseverance. Ada tau, ada pisau, di bawahnya ada hati. Seperti pisau itu dibolak-balikan, golok itu dibolak-balikan di hati kita. Itu artinya tekun. Hari ini gak berhasil, besok coba lagi, bangun lagi. Besok belum berhasil, coba lagi. Terus jatuh, bangun lagi. Beberapa waktu yang lalu di YouTube viral ya, kita melihat pertandingan skateboard anak-anak perempuan dari China. Satu anak jatuh saudara. Tapi apa yang dia lakukan? Dia bangun lagi. Udah ketinggalan sama teman-temannya. Ciayo, semangat. Dia semangat. Menang tuh. Saudara, ini karakter pelomba. Tekun. Ada golok yang dibolak-balikan. Sakit memang betul. Tapi saya harus terus. Mata tertuju kepada Yesus. Ibrani pasal 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. With the single eye. Avohorao, bahasa asli, bahasa Yunani. With the single eye. Matanya fokus. Enggak lirik kiri, enggak lirik kanan. Fokus. Seperti mata kuda ditaroin saudara, ditaroin tutupnya. Kenapa? Sebab kuda itu kalau enggak dikasih tutup mata, saudara waktu dia jalan, dia enggak fokus, dia lirik, wih ada kuda betina, udah nyengsol dah. Apakah saudara perlu dikasih tutup mata kuda? With the single eye, mata yang tertuju kepada Yesus. Kenapa mata kita tertuju kepada Yesus? Karena dia sumber kekuatan kita, karena dia sumber pertolongan kita, karena dari dia kita bisa memiliki iman yang teguh. Amin saudara. Karakter perlomba di dalam kehidupan ini kita harus terus saudara fokus sampai akhir kepada iman kepada Kristus yang dikatakan dengan tekun mengabaikan kehinaan.
Saudara jadi orang Kristen itu banyak hinaan loh. Kalau saudara belum di dalam satu keluarga belum Kristen semua, saudara jadi Kristen, waduh, saudara akan banyak diolok-olok, dihina. Katanya Kristen gitu kan. Nggak ada orang ngomong agama lain. Katanya nggak ada, selalu Kristen. Katanya Kristen kok kayak begini. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya kekristenan saudara sekalian tidak bisa dipisahkan dengan hinaan, dengan cemoohan. Kemarin saya menjadi host dari Jacqueline Selose dalam inspirational moment, luar biasa sekali. Kita sering lihat orang itu hanya dari tampilan depan, cantik, suara bagus, punya suami pendeta, anaknya 2, 1 kuliah di Amerika, sekolah Alkitab, 1 laki. Wah, what a perfect life. Sepertinya hidupnya sempurna. Tapi waktu dengar, waduh masa ampun. Masalahnya dari sejak kecil, dari remaja aja udah mau bunuh diri, minum obat serangga, udah sakit syaraf di otak, waduh macam-macam. Papanya gila, masuk rumah sakit jiwa. Nggak malu tuh kata dia, malunya minta ampun. Belum lagi sudah sekalian waktu dia kemudian tahun 2008 sakit autoimun yang sangat langka, tubuhnya sangat kurus. Orang-orang Kristen dia berkata, terutama hamba-hamba Tuhan menghakimi saya. Kamu banyak dosa, kamu sombong, makanya Tuhan hukum. Dalam kondisi begitu saudara, bukannya pertolongan tapi dijongkrakan. Teman-teman dekatnya meninggalkan dia, gerejanya harus tutup. Bahkan teman dekatnya, sahabatnya buka gereja yang namanya mirip dengan gereja dia. Wow, saya pikir gila memang. Siapa yang paling berpotensi menyakiti kita? Kalau bukan orang-orang yang dekat dengan kita. Kalau orang luar menyakiti, ya udahlah biasa aja. Saya waktu dengar kesaksian dia, sharing dia, wow. Tapi kalau kemudian sampai dia bisa bangkit kembali, mengabaikan kehinaan. Dia berkata ada rasa malu luar biasa. Dia pernah sempat depresi. Sampai kalau ke mall waktu lagi pemulihan. Lihat hamba Tuhan itu bisa gemeteran ngumpet. Lihat hamba Tuhan loh. Ngeri ya. Berarti saudara penghakiman yang hebat itu bukan dari orang sana. Tapi dari orang-orang dalam. Saya bilang tidak heran. Yesus juga, siapa yang membawa Yesus ke salib? Imam-imam besar. Ahli-ahli Taurat yang tahu semua hukum-hukumnya Tuhan. Siapa yang melemparkan batu, siapa yang mengejek, siapa yang meludahi dia. Orang-orang yang tahu. Orang-orang yang tahu akan janji Mesias yang akan datang. Itu sebabnya saudara, firman Tuhan juga mencatat. Abaikan kehinaan. Kalau saudara tidak takut kalau saudara sangat takut dihina, saudara pasti kalah dalam perlombaan. Karakter seorang pelomba, tekun, matanya fokus. Dan bagi kita orang Kristen, kita tertuju kepada Kristus. Karena dia pun sudah melewati kayu salib sebelum dia menerima mahkota. Itulah yang menguatkan iman kita, mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Ganti sukacita yang disediakan Tuhan bagi kita. Saudara, siapa di dunia ini tidak kenal nama Michael Jordan? Ya, seorang pemain basket yang luar biasa. Ini saudara lihat juga ada ring basket di sini ya. Selain hari Minggu dipakai untuk basket. Saudara, apakah dia menjadi seorang pemain basket begitu profesional dalam satu hari? Tidak. Michael Jordan, saya membaca saudara, dia bisa melakukan pelemparan bebas dengan mata yang tertutup. Memasukkan bola ke dalam ring basket dengan sempurna. Wow, apakah dia pakai kuasa gelap? Waduh, tidak saudara ya. Orang lain berlatih 100 kali, dia latihannya ribuan kali. Orang lain keliling lapangan lari 10 kali, dia 20 kali lipat dari orang lain. Dia 200 kali. Dia melewati puluhan ribu jam sebelum dia benar-benar mahir. Gagalnya enggak dikasih tahu. Saudara sekalian, tapi di balik keberhasilannya ada ketekunan. Gagal lagi, coba lagi, gagal lagi. Puluhan ribu kali. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara. Hari ini jika ada di antara saudara sedang terpuruk, mari kita bangkit.
Jika saudara ada di atas, jangan sombong. Roda itu bisa berputar. Eye on Christ membawa kita akan terus berlomba sampai akhir dan menang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.